Nah, jadi sebetulnya kondisi itu terjadi kalau sistemik, Mas. Kalau lokal enggak. Jadi sekarang strategiku adalah membuat jadi lokal aja, jangan sampai jadi sistemik. Caranya? Nah, itu dia. Ya, pertanyaan bagus soalnya. Pinter ini Mas Radika. Makasih loh. Jadi gini, ketika saya tahu bahwa antivenom dikit, membuatnya juga sedikit, ternyata nggak ada pabrik yang tertarik, maka kita harus potong di fase sistemiknya itu kan. Nah, jadi fase lokal masih ingat kata-kataku tadi, kami diajari cross insisi. Betul. Padahal finomnya lewat kelenjar getah bening. Jadi salah tuh, salah jalan kan. Ya. Kita pikir dengan darah dikeluarin itu fenomnya keluar, ternyata Padahal tidak. enggak. Nah, jadi akhirnya kita belajar apa sih first aid kalau itu kelenjar getah bening. Ternyata kalau kontraksi otot-otot ini akan mengaktifkan pompa atau pumping dari kelenjar getah bening. Jadi kita harus membuat otot itu tidak kontraksi. Oke. Caranya adalah dengan membuat tidak bergerak, yaitu cara seperti kita membuat bidet untuk patah tulang. Oh. Makanya namanya imobilisasi. I tidak, mobil bergerak, jadi membuat tidak bergerak. Oke. Nah, pakai kayu atau bambu atau kardus atau digendong. Di tempat gigitan. Betul. Oke. Kalau kaki ya harus digendong gitu ya. Harus kalau di Pakistan itu dibonceng sepeda motor, ditaruh di ambulan gitu. Pokoknya dia enggak boleh jalan. Kalau dia jalan dia akan dengan cepat mengaktifkan pompa kelenjar getah bening itu sehingga menyebar dan akhirnya merusak organ-organ. Oke. Nah, itulah yang kita giatkan sekarang. Makanya yang mati cuma 26. Karena namanya first aid itu jadi nomor 1. Supaya jadi fase lokal aja, tidak jadi fase sistemik. Ya. Tahun 2012 sampai 2022, 10 tahun aku mengadakan sebuah riset. Karena dulu aku kan peneliti media ya di Litbangkes Kementerian Kesehatan. Jadi data 10 tahun itu menunjukkan kalau pasien datang itu sudah tidak bergerak atau puskesmas sudah membuat tidak bergerak ke UGD, maka di UGD tidak jadi sistemik. Cukup observasi 24 jam sampai 48 jam, 1 sampai 2 hari, maka tidak jadi sistemik. Pulang sehat. Loh. Karena fenomnya dikeluarkan secara mikro oleh tubuh kita. Kan tubuh yang pandai ini. Tubuh kita itu tubuh yang pandai loh Mas. Kita makhluk tertinggi di dunia. Iya. Nah, yang diciptakan Tuhan dengan sistem ekresi dan sekresi. Di mana otomatis kalau itu sedikit fenomnya dikeluarkan oleh tubuh kita secara otomatis. Tapi kalau organ-organ itu rusak, ya nggak bisa ngeluarkan dia. Bener. Karena sudah rusak. Jadi first aid yang salah-salah kayak cross insisi, kayak diikat, dikasih air panas, kemudian dikasih batu hitam. Dulu orang Papua tuh kasih batu hitam. Dikasih, aku dulu pernah dapat pasien itu warnanya hijau Mas. Karena sekujur tubuhnya dikasih daun-daunan. Kalau orang Jawa bilang diboboi itu. Ya nggak bisa lah. Kalau saya mah terima orang hijau lagi marah ya bang gitu. Jadi huluk. Tapi ya, berarti ini ilmu yang menarik banget nih. Jadi begitu kalau kita lagi amit-amit kena gigitan ular, langsung imobilisasi. Betul, dibuat tidak bergerak. Dan sekarang aku lagi ngajarin ke anak SD. Moga-moga UKS ada lagi ke pramuka-pramuka. Kemarin aku baru ke Cibubur ngajari pramuka-pramuka itu mulai dari siaga, penggalang, apalagi nih aku udah lupa. Pokoknya dari anak-anak kecil sampai dewasa dengan bahasa sederhana. Aku juga punya animasi kemarin tak kirimin ke Mbak Kani ya. Oh gitu. Animasi tentang bagaimana imobilisasi itu bisa menolong. Jadi anak-anak kecil bisa itu. Aku buat leaflet, bikin video-video, bikin podcast kayak gini. Moga-moga podcastnya Mas Radika bisa se-Indonesia ya. Siap. Jadi mereka melakukan imobilisasi supaya selamat. Siap. Karena itu first aid yang dianjurkan oleh WHO. Karena jujur aku baru tahu. Oke. Kayak semua orang di sini baru tahu deh. Ya, yang nonton juga baru tahu. Ternyata digigit ular tuh harus diimobilisasi. Iya, aku baru tahu. tidak bergerak. 100% baru tahu. Iya. Karena gara-gara film tuh. Tapi kalau di film, gimana kalau bikin film yang benar aja? Ya tapi kan jadi secara dia visual bintangnya kan berdua itu cocok. Satu digigitkan ular. boleh kita cari ular dulu ya. Dia digigit. Dia punya ular. Nggak, tapi kalau di film kayaknya agak beda banget. Iya. Maksudnya kayak, makanya para sutradara belajar dari aku dulu gratis kok. cuman jadinya kurang action dong. Iya betul. Lagi ini digigit ular, dia gini dulu. Dan harus imobilisasi.
di gambar kayak kurang action tuh. Kalau ini Iya, ada darahnya. oh ya, tapi itu yang benar, Iya. imobilisasi yang benar. Iya, jadi perjuanganku itu lumayan berat ketika kembali ke Indonesia. Tadi kan tanya gimana dari Adelaide pulang ke Indonesia. Betul. Waktu dari Adelaide pulang ke Indonesia 2017, kan aku sudah jadi advisor WHO 2016. Nah, jadi bekal buku guideline itu aku bawa ke Indonesia, terus aku sekolah di Adelaide tadi.